Materi ini akan menjadi satu harapan buat Bapak Ibu semua, bukan cuma kaum wanita ya. Kalau lihat di sini kan kita bahasannya berbicara tentang masalah kulit, tapi saya yakin dan percaya para pria yang hadir di sini, bapak-bapaknya juga pasti sangat membutuhkan ya. Kenapa? Karena setiap kali kita sering berhadapan dengan siapapun, pasti kesan pertama yang dimunculkan apa? Wajah kita gitu ya. Nah, jadi kesehatan wajah kita itu akan berdampak juga sebetulnya kepada banyak hal di dalam aspek kehidupan kita ya. Oke, perkenalkan pertama-tama nama saya Melia Wandra, Sales Master dari Kota Bandung. Oke, saya akan memulai materi kita hari ini. Saya akan coba saya akan share screen ya. Oke, Oke, teman-teman, apakah kelihatan? Slide saya sudah jelaskah? Boleh chat? Karena pada di mute ya. Oke, terima kasih. Saya akan mulai. Nah, teman-teman, kalau dilihat dari judulnya, tahukah kamu gitu ya? Artinya di sini mungkin sudah ada yang tahu, mungkin juga belum ada yang tahu, atau tahu tapi belum memahami ke apa seberapa urgentnya atau gentingnya kita dalam memahami tentang sel kulit mati itu. Kalau kita abaikan, itu akan menjadi penghambat bagi kulit wajah kita yang sehat. Nah, kita pertama-tama akan belajar dulu tentang sel kulit mati ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar sebelah kiri ini ada penampang kulit, ya. Nah, penampang kulit ini dari bawah itu ada otot, ada lemak, ada lapisan dermis, ada lapisan basal. Nah, sel kulit baru itu terbentuknya mulai di lapisan epidermis atau lapisan atas kulit kita, ya. Nah, dari situ seperti sel-sel bagian tubuh kita yang lain, semua dimulai kalau dari sel baru itu semuanya masih bagus-bagus aja gitu ya. Untuk kulit kita akan kelihatan muda, kenyal gitu ya, bersinar, bercahaya, pokoknya sehat banget gitu ya. Nah, tapi sel kulit ini akan mengalami proses mulai kulitnya menjadi lebih matang, kemudian dewasa dan akhirnya mati. Nah, jadi sebetulnya sel kulit mati ini akan mengalami namanya proses alami pertumbuhan kulit ya. Setiap harinya tubuh kita itu sebetulnya melepaskan antara 30.000 sampai 40.000 sel kulit mati. Nah, jadi hari ini, malam ini, Bapak Ibu semua, ya, yang pastinya punya kulit semua kan ya. Nah, semuanya itu di kulitnya itu udah mulai ada sel kulit mati sekitar puluhan ribu itu tadi gitu ya. Nah, sel kulit mati itu sel kulit yang akan mengelupas nantinya dari tubuh kita atau proses ini disebut desquamasi dan selanjutnya setelah terkelupas sel kulit mati itu nah akan digantikan dengan sel-sel kulit baru atau disebut regenerasi. Nah, kulit kita akan bermasalah atau tidaknya itu salah satunya ditentukan oleh regenerasi yang terjadi. Ternyata waktu yang dibutuhkan kulit untuk regenerasi itu berbeda-beda untuk setiap golongan usia. Nah, kalau kita perhatikan di sini, untuk bayi atau anak-anak, mereka mengalami regenerasi untuk sel kulitnya itu selama setiap 14 hari. Untuk remaja, 14 sampai 28 hari. Usia 20 tahunan, 24 sampai 30 hari. Nah, di sini teman-teman yang hadir di Zoom malam ini, mungkin masih ada yang usianya 30 tahunan, itu proses regenerasinya dari 28 sampai 35 hari. Siapa yang sudah menginjak usia 40 tahunan nih? Nah, lebih lama lagi regenerasinya, yaitu 30 sampai 42 hari. Dan usia 50 tahun ke atas, yang sudah menginjak usia 50 tahunan, makin lama lagi untuk pergantian sel kulit barunya, yaitu 45 sampai 84 hari. Nah, jadi Bapak Ibu bayangkan ya, kalau kita kan sering kali lihat kayak gini, aduh lucu banget ya nih kulit bayi gitu, saya pengen banget kayak kulit bayi. Ya nggak heran karena mereka proses pergantian kulitnya itu hanya 14 hari. Kalau usia udah 40, 50 tahun ke atas itu sudah minim-minim udah 3 kali waktunya gitu ya untuk butuh menggantikan sel kulit yang baru. Nah, tapi jangan sampai karena kita tidak memaintenance kulit atau tidak memahami bagaimana memaintenance kulit kita, sehingga akhirnya bahkan mungkin bisa terjadi lebih lama lagi proses regenerasi sel barunya ya. Nah, kita akan lihat slide selanjutnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah gambaran sel kulit mati dengan perbesaran dengan menggunakan mikroskop ya pastinya untuk melihat penampang kulit kita. Lapisan epidermis ini adalah lapisan yang paling luar dari kulit kita. Nah,
sel kulit mati itu kan setiap hari keproduksi, ya. Nah, ini kebayang ya, tumpukan sel kulit mati saat ini ada di tubuh, ada di kulitnya teman-teman. Nah, menurut American Academy of Dermatology Association, sel kulit mati itu, ya sel kulit mati yang jumlahnya tadi puluhan ribu tadi, itu akan membentuk sebanyak 18 sampai 23 lapisan pertama kulit kita. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini kan pasti kalau dilihat aja, ngelihatnya aja udah nggak enak gitu ya. Ini kayak tumpukan sesuatu yang pokoknya nggak enak banget untuk dilihat gitu ya. Nah, itu terjadi setiap harinya di kulit kita gitu ya. Nah, tapi kalau proses pengelupasannya bisa terjadi secara alami seperti seharusnya dan tidak terjadi penumpukan yang berlebihan, itu nggak akan ada jadi masalah gitu. Nah, tapi begitu tidak apa terjadi pengelupasan seperti yang seharusnya, penumpukan berlebihan, maka akan muncul masalah-masalah di kulit wajahnya kita semua, ya. Nah, apa aja sih masalahnya? Nah, mungkin buat teman-teman semua di sini gitu ya, yang sudah merasa selama ini saya udah perawatan kulit, terus saya juga perasaan udah cuci muka deh gitu ya. Nah, kalau tidak merawat mungkin lain hal kalau misalnya ada apa ciri-ciri di sini yang muncul, yaitu sesuatu yang wajar, benar nggak ya? Karena ya suka tidak suka, ya pasti ada upaya yang dilakukan, pasti ada hasilnya juga gitu ya. Nah, apa aja ciri-ciri kulit yang kelebihan sel kulit mati atau yang berlebihan tadi? Yaitu kalau teman-teman lihat di bagian paling atas ini ada kulit wajahnya itu kusam dan gelap. Gelap itu bukan berarti jadi oh kalau kulit itu harus putih, bukan. Ya karena kalau pigmentasinya orang-orang yang misalnya Afrika gitu ya, kulitnya hitam, tapi bukan berarti mereka tidak bisa punya kulit yang sehat. Mereka bisa punya kulit sehat, kulitnya itu lebih apa ya? Bersinar gitu ya, cerah gitu kan ya, dengan warna kulit mereka yang gelap juga gitu ya. Nah, jadi terus yang kedua adalah jerawat sering muncul. Nah, contoh nih siapa yang punya jerawat-jerawat halus seperti kayak gini, kecil-kecil dan nggak habis-habis gitu si jerawatnya. Nah, ini bisa jadi karena salah satunya tadi ya, sel kulit mati yang terlalu menumpuk berlebihan. Kemudian di sini, nah ini kalau kita sering kenal dengan eh, pori-pori seperti kulit jeruk ya. Pori-porinya tampak besar dan ini tuh juga bisa berisi komedo-komedo juga gitu ya. Kemudian kulit terasa kering. Nah, di sini pernah nggak ada yang ngalamin kulitnya tuh kayak gini nih, kayak kulit kayak mau ngelupas gitu ya si kulitnya itu, terus udah gitu berasa kering, terus ya kayak gini bersisik gini, udah gitu gatal gitu ya. Nah, itu juga salah satu tandanya kulit terlihat kasar dan kelihatan kulitnya capek banget gitu ya. Kemudian bisa muncul kerutan-kerutan halus di sekitar wajah, terutama daerah mata, bawah mata gitu, pipi gitu ya. Nah, kemudian warna kulitnya tidak merata atau belang-belang. Nah, terus kalau kulit yang istilahnya masih muda tapi sudah kelihatan menua. Nah, itu bisa jadi sebetulnya salah satu penyebab dari terjadinya penumpukan sel kulit mati yang berlebihan. Nah, selalu apa sih sebetulnya yang memicu sel kulit mati itu bisa jadi berlebihan di kulitnya kita gitu ya? Pertama, ini yang saya juga sering gitu ya, suka ngobrol sama orang. Ada orang-orang yang ngerasa gini, ah kulit saya mah nggak masalah dengan jerawat ya. Kayaknya nggak masalah, baik-baik aja gitu ya. Jadi akhirnya tidak mementingkan apa yang namanya pembersihan wajah. Jadi di sini kurang maksimal membersihkan wajah. Ya nanti saya akan jelaskan di belakang ya. Kemudian malas eksfoliasi. Jadi ngebersihin wajah aja udah nggak maksimal, kadang mungkin ketiduran, lupa membersihkan wajah karena kecapean, apalagi boro-boro mau ngelakuin yang namanya eksfoliasi. Atau ini proses angkat sel kulit mati ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor cuaca yang terlalu ekstrim. Terlalu panas atau terlalu dingin itu menyebabkan kelembapan eh, suhu di kulit kita itu menurun gitu ya, kelembabannya menurun gitu kan. Nah, jadi dampaknya apa? Bikin kulit itu jadi kayak kering. Nah, dampak kering itu kalau terlalu berlebihan juga akhirnya akan mengiritasi, kemudian juga jadi perih gitu ya. Nah, gatal-gatal. Nah, jadi pastikan kalau untuk ini ya teman-teman harus menggunakan yang pasti pelembab sesuai dengan eh, jenis kulitnya gitu ya untuk memastikan kita tuh tetap bisa dalam kondisi kulit itu lembab gitu ya. Karena kalau terlalu ekstrim seperti ini, artinya kan berarti sel kulitnya rusak. Nah, sel kulit rusak, ya sel kulit matinya jadi tambah banyak gitu ya penjelasannya. Nah, kemudian dari faktor usia. Usia bertambah, biasanya produksi minyak di wajah itu makin berkurang. Nah, dengan produksi minyak yang makin berkurang, artinya si kulit itu potensi cenderung menjadi kering.
Nah, kalau dibiarkan terus-menerus dan tidak ada penanganan gitu ya, pemakaian produk harian seperti pelembab tadi, ya sama seperti tadi eh, kualitas kulitnya menjadi kering. Nah, kalau kering tadi ya sama-sama akhirnya mengiritasi terus bersisik dan gatal tadi. Nah, sama dampaknya adalah sel kulit mati akhirnya jadi banyak gitu di kulit kita. Kulit terlalu kering juga sama penjelasannya, tapi itu tidak selalu faktor usia ya. Kalau kulit kering itu kan banyak faktor, karena faktor perawatan dan sebagainya ya. Nah, kemudian hilangnya kadar minyak. Nah, siapa di sini teman-teman yang kalau misalnya kulitnya berminyak gitu ya, pokoknya gerah banget gitu, atau misalnya nggak enak banget kalau kulit itu terlalu berminyak. Nah, sampai akhirnya karena pengen kelihatan kulitnya itu nggak kelihatan berminyak gitu, kalau bisa kelihatan kering gitu ya, akhirnya teman-teman pakai namanya produk-produk seperti kayak kertas untuk mengapa menyedot kadar minyak di kulitnya teman-teman. Nah, alih-alih si minyaknya itu berkurang, justru sebetulnya itu akan merangsang kulit untuk memproduksi minyak lebih banyak lagi. Nah, dampak minyak yang berlebihan itu sebetulnya akan membuat sel kulit matinya teman-teman itu malah tersangkut atau apa ya? Istilahnya tuh jadi malah terjebak di pori-pori kulitnya teman-teman. Nah, jadi kalau kadar minyak yang terlalu tinggi memang akan menyebabkan sebetulnya si sel kulit mati itu terjebak di pori-porinya kalian dan itu bisa menumpuk lebih banyak lagi. Tapi bukan berarti kalau kelebihan minyak kita dengan cara untuk memakai kertas minyak tadi ya. Ya karena tadi akhirnya kan jadi sel kulit matinya akhirnya jadi banyak ya. Jadi makin banyak gitu. Dan kalau hilangnya kadar minyak ya sama. Nanti kalau terlalu kering ya seperti kayak gitulah ya intinya gitu ya. Jadi intinya kadar minyak itu tetap perlu dijaga untuk kelembaban kulit kita juga gitu ya, untuk kesehatannya kulit kita juga. Nah, tapi memang kalau berlebihan akan berdampak seperti yang tadi saya jelaskan, sel kulit mati bertambah banyak. Nah, tapi selain itu juga caranya adalah bagaimana kita cari produk pelembab yang bisa menyeimbangkan kadar minyaknya teman-teman ya, bukan dengan cara yang seperti tadi ya. Nah, nanti ada juga caranya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah penggunaan produk kulit yang salah atau tidak sesuai jenis kulit. Saya juga cukup banyak perhatikan gitu ya. Kadang-kadang kayak teman saya ada yang kayak gini. Aduh, saya nantilah saya nggak mau pakai produk kulit yang misalnya dianjurkan sesuai kulitnya gitu ya. Kenapa? Ini kebetulan saya ada limpahan dari teman saya atau terutama paling dekat dari kakak lah ya, misalnya dari kakak atau dari adiknya atau misalnya dari orang tuanya atau misalnya dari anak ke orang tuanya gitu ya. Karena mengikuti itu tanpa memperhatikan apakah produk itu sebetulnya sesuai dengan peruntukan kondisi kulitnya, umurnya gitu ya. Itu akan bisa menyebabkan juga sel kulitnya menumpuk. Kenapa? Karena kulit-kulitnya bisa jadi kulitnya jadi rusak gitu ya akhirnya ya kulit sel kulit menumpuk gitu. Nah, kemudian yang kedelapan adalah terpapar sinar matahari berlebihan. Ya kenapa? Karena tadi ya intinya dari semuanya adalah semua segala sesuatu yang bikin masalah kerusakan di kulit kita yaitu akan menyebabkan sel kulit mati otomatis bertambah ya. Dan artinya semakin banyak pemicunya ya semakin banyak juga penumpukannya. Nah, jadi teman-teman bisa ada bayangan ya. Jadi kalau hari ini dari kedelapan faktor ini mana nih kira-kira yang oh iya ya, ternyata saya bermasalah di apakah di yang ke satu, kedua, ketiga, atau sampai ke delapan yang mana? Ya, nah mungkin teman-teman bisa chat di sini ya. Yang mana nih yang teman-teman gitu. Atau semuanya saya udah nggak ada masalah, makanya nggak heran kulitnya sehat. Ya, bisa aja kayak gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara penanganan sel kulit mati tadi gitu ya? Atau meminimal terjadinya penumpukan sel kulit mati. Pertama, teman-teman ya, ini wajib banget karena saya juga cukup perhatikan tadi yang saya jelaskan di awal bahwa banyak orang gitu ya, nggak hanya perempuan, kalau pria mungkin cenderung kayak gini, nggak apa-apa, saya mah cuci muka pakai air aja gitu ya, atau nggak cuci muka juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah biasanya berfokus akan mencari solusi kalau mulai muncul masalah terutama kayak jerawat gitu ya. Kulitnya mungkin mulai saya perhatiin banyaknya lebih ke jerawat, sensitif gitu ya. Tapi kalau di luar itu gitu ya, merasa ada yang bilang kulit saya kulit badak, nggak usah nggak usah pakai pembersih segala macam gitu tuh nggak ada apa-apain juga kulit saya nggak ada masalah gitu ya. Nah, tapi ingat ya efek dari yang tadi dilakukan tanpa sadar mungkin berimbasnya hari ini ya. Nah, tapi sekarang ada kabar baiknya adalah bagaimana kita bisa membenahi pola laku kita untuk benar-benar bagaimana kita bisa merawat kulit kita dengan lebih benar ya. Yang pertama yaitu wajib dan rutin membersihkan wajah secara double cleansing. Nah,
Kenapa harus double cleansing? Nanti saya jelaskan ya di belakang. Nah, yang pasti dengan memilih produk pembersih alami sesuai jenis kulit masing-masing. Ya, hindari mencuci dengan air panas yang terlalu sering. Ya, nah kenapa? Karena proses double cleansing itu namanya juga pembersihan. Ya, kita keluar rumah, kalaupun tidak memakai make up gitu ya, pasti kita bersentuhan dengan yang namanya debu gitu ya. Terus mungkin kita tangan kotor pegang muka gitu dan sebagainya. Jadi kulit kita jadi kotor gitu ya. Nah, itu bisa berdampak ke tadi ya sel kulit mati tadi. Nah, kenapa harus double cleansing? Nanti saya akan jelaskan setelah ini. Kemudian yang kedua adalah lakukan eksfoliasi secara rutin disesuaikan dengan jenis kulit. Lakukan antara 1 sampai 3 kali seminggu tergantung kualitas, apa? Tergantung jenis kulitnya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, pastinya kesehatan tubuh kita, termasuk kulit kita, itu adalah cerminan dari dalam tubuh kita gitu ya. Dan mau tidak mau, bukan hanya mengandalkan perawatan dari ekstern atau dari luar saja, seperti pemakaian krem-krem tadi, tapi tentunya harus disupport dengan yang namanya mengkonsumsi makanan alami, makanan yang sehat yang kaya nutrisi, kaya antioksidan, seperti sayuran, buah, protein. Nah, tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah bagaimana proses regenerasi yang sudah melambat itu atau memaksimalkan terjadinya proses regenerasi untuk kulit kita gitu ya, untuk bisa memunculkan pertumbuhan sel-sel kulit baru. Yang keempat yaitu hindari produk-produk yang menggunakan bahan kimia berbahaya. Betulnya banyak ya, ini mah hanya beberapa aja. Seperti paraben, karena di beberapa produk paraben itu dipakai untuk mengawetkan si apa produksi dari krem-krem muka tadi gitu ya. Tapi ternyata ya ini juga akan menimbulkan dampak gitu ya. Sodium lauryl sulfat dan yang bisa pokoknya hal-hal yang bisa menyebabkan iritasi kulit. Nah, kemudian yang kelima rutin menjaga memakai pelembab biar kelembaban kulitnya terjaga. Ya, karena kita tahu tadi kalau kulit kering akhirnya dirusak ya sel kulitnya. Dan sunscreen untuk melindungi kerusakan kulit akibat paparan sinar matahari. Simpel ya, teman-teman ya. Nah, mungkin ada beberapa hal dari 5 hal ini juga yang mungkin kita sering abaikan. Karena kita berpikir, ah nggak penting-penting apa, bukan prioritas saya gitu ya. Nah, tapi ternyata dampaknya buat kulit lumayan juga gitu ya. Nah, yang saya akan fokuskan hari ini adalah kita akan berbicara tentang double cleansing dan eksfoliasi ya. Kalau yang lain-lainnya itu nanti apa teman-teman udah bisa kurang lebih lah ya harus seperti apa gitu. Dan saya akan bahas yang pertama yaitu double cleansing. Kalau double cleansing itu namanya juga double cleansing. Artinya tahap untuk membersihkan pembersihan mukanya itu dilakukan dengan 2 tahap. Nah, sebetulnya eh, tahapan pembersihan dengan 2 tahap ini sudah ada dari dulu-dulu gitu ya. Nah, cuma karena ditambah lagi trendsetternya Korea gitu ya, bahwa wah kulit skincare-skincarenya Korea gitu ya, yang kita terpana dengan kulit Korea dan pengen seperti mereka gitu ya. Akhirnya tren untuk memakai double cleansing ini menjadi populer gitu di negara kita termasuk menjadi salah satu yang populer gitu ya. Nah, tahapannya adalah apa aja sih? Tahapannya adalah yang pasti menggunakan 2 jenis produk pembersih ya teman-teman. Jadi bukan pembersihnya dipakai 2 kali, tapi 2 produk jenis pembersih. Nah, yang pertama adalah gunakan pembersih wajah berbasis minyak atau oil base. Bahan ini mampu mengangkat kotoran serta sisa kulit mati di permukaan kulit dan pori-pori. Ya. Kemudian yang kedua adalah pembersihan dilakukan dengan menggunakan facial wash atau facial foam. Tujuannya membersihkan kotoran, sel kulit mati atau makeup yang masih tersisa atau belum berhasil terangkat sepenuhnya pada tahapan pembersihan sebelumnya. Nah, apa aja sih yang teman-teman bisa dapatkan manfaatnya selama melakukan double cleansing? Yang pertama yaitu membersihkan sisa makeup secara menyeluruh, mencegah pori-pori tersumbat, skincare-nya lebih mudah terserap ke dalam kulit, kemudian kulit menjadi lembab dan lembut, mencegah masalah-masalah kulit seperti yang tadi disebutkan, kemudian mengurangi resiko iritasi kulit, dan mencegah penuaan kulit. Nah, saya yakin dan percaya ini yang terakhir, kalau ditanya misalnya gitu ya, siapa yang pengen cepat menua? Pasti saya yakin nggak ada gitu ya. Semua pengen kelihatan awet muda gitu ya. Nah, ternyata double cleansing ini salah satu cara untuk membuat Bapak Ibu bisa mencapai tahapan umur yang usianya nggak cepat menua gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara memilih pembersih mukanya? Pilihlah yang lembut, yang berbahan alami,
Dan artinya menghindari kimia yang terlalu keras. Karena kalau kita pakai pencuci asal-asalan aja gitu, yang penting beli aja lah yang di pasaran ada tanpa kita memahami apa kandungannya gitu ya. Ternyata bahan-bahannya keras itu akan merusak sel kulit kita ya. Nah, dan pastikan memakai pembersih nggak sembarangan ya. Makanya tadi yang saya bilang jangan asal misalnya contoh karena dikasih atau misalnya sayang takut daripada dibuang-buang saya pakai aja yang ada gitu ya. Atau misalnya ada yang juga dengan cara gini, cukup pakai air gitu ya. Nah, ternyata air itu tidak cukup kuat untuk bisa mengangkat kotoran-kotoran yang menempel di kulit kita gitu. Butuh yang namanya minyak. Makanya kenapa memakai pembersih berbasis minyak gitu ya. Dan ada juga orang yang akhirnya pakai sabun badan gitu ya. Karena kan badan sama-sama juga pakai sabun sama-sama kulit juga gitu ya. Nah, diperlakukan sama kepada kulit muka. Pada kulit muka itu beda banget gitu ya. Maksudnya teksturnya dia lebih tipis, tidak setebal kulit bagian yang lain gitu ya. Nah, tentunya akan membutuhkan perawatan kulit yang pastinya berbeda gitu. Nah, kemudian yang kedua, pembersih wajah yang pas buat kulit. Nah, ini ya harus diperhatikan teman-teman. Seharusnya itu nggak membuat kulit terasa kencang atau ketarik-tarik gitu ya. Karena ada ya yang merasa kayak gini. Yang saya pernah ketemu di lapangan tuh, bagus dong berarti kulit saya jadinya kencang gitu ya. Istilah kencangnya tuh, padahal sebetulnya itu artinya kadar minyaknya lagi cukup ketarik banyak gitu ya. Dan itu akan dampaknya apa? Ada yang bahkan sampai perih, kemerahan, dan kering. Nah, kalau itu berarti itu tidak cocok buat kulitnya teman-teman gitu ya. Nah, kapan waktunya? Teknik untuk double cleansing ini sebetulnya cukup dilakukan, kalau mau dilakukan gitu ya, 1 kali sehari, yaitu pada sore hari atau pada malam hari sebelum tidur. Oh, kalau kayak gitu berarti pagi nggak usah cuci muka ya. Nah, teman-teman ini juga perlu dipahamin gitu ya. Banyak juga yang sering ngomong, kan malam kita nggak kemana-mana, nggak kena debu, nggak pakai makeup juga. Ya pagi-paginya nggak usah cuci muka lah gitu ya. Nah, tapi ternyata kenapa penting? Waktu kita tidur, terjadi proses yang namanya perbaikan sel-sel tubuh kita gitu ya. Dan di situ lewat pori-pori kita itu keluar lemak gitu ya, yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi lebih sifatnya kayak lemak-lemak hasil metabolisme tubuh kita. Nah, itu kan kotor gitu ya. Nah, itu harus dibersihkan. Nah, pembersihannya cukup dengan yang berbasis air juga atau yang simple. Jadi nggak perlu double cleansing. Nah, jadi double cleansing ini juga penekanannya adalah yang terutama adalah memang untuk orang-orang yang bermakeup tebal, terus yang berminyak juga gitu ya, atau yang aktivitas di luarnya tinggi gitu. Ya, double cleansing ini efektif banget untuk dilakukan. Tapi buat teman-teman yang saya katakan saya lagi, kalaupun tidak gitu ya, ini akan membantu meminimal terjadinya sel kulit mati yang menumpuk tadi ya. Ingat ya teman-teman, tadi sel kulit mati yang menumpuk itu akan berdampak sebetulnya tidak menyenangkan buat kulit. Yang tadi mungkin teman-teman cari jawabannya hari ini udah mulai bisa nemu gitu. Oh, ternyata salah satunya karena saya tidak melakukan pembersihan kulit dengan tepat gitu ya. Nah, oh, dan double cleansing ini sebetulnya juga tidak disarankan untuk yang jerawatnya lagi meradang, ya, atau kulitnya yang lagi sensitif banget gitu ya. Nah, tapi kita nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya untuk kita bisa tetap melakukan double cleansing buat yang kulit-kulit seperti tadi yang disebutkan, ya. Nah, teman-teman, saya bersyukurnya kita dari perusahaan yang luar biasa, yaitu kalau buat teman-teman mungkin yang baru, di sini kita ada disupport oleh satu perusahaan Atomy, yaitu perusahaan supermarket online dari Korea. Nah, dari judulnya aja, ini udah teman-teman udah kebayang ya, isinya semua berkaitan dengan produk yang dari Korea. Nah, tadi kalau kita lihat trendsetter dari produk double cleansing itu kan dari skincare-nya Korea gitu ya. Nah, jadi kita beruntung banget malam ini bisa mengenal apa sih pembersih, produk-produk pembersih yang kita butuhkan untuk kesehatan kulit kulit muka kita, dan kenapa produknya pakai produk yang dari Atomic. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa jenis produk gitu ya. Nanti di sini ada produk untuk kulit sensitif, ada kulit normal, terus ada untuk kulit berjerawat juga ada gitu ya. Terus ada kulit kulit yang berminyak kering, dan bahkan untuk kulit para bapak-bapak yang mau simple tapi pengen bersih kulitnya ya. Ini juga ada. Nah, saya akan coba uraikan satu-satu secara singkat aja ya. Jadi yang pertama saya akan jelaskan dulu untuk teman-teman yang punya kulitnya normal atau skin barrier-nya yakin kuat, bagus gitu ya. Skin barrier itu imun kulitnya bagus. Teman-teman bisa menggunakan untuk tahapan pertama yang berbasis oil tadi adalah deep cleanser.
Nah, deep cleanser ini bentuknya lotion dan waktu teman-teman gosokkan ke muka dengan cara dipijat lembut ya teman-teman. Jangan seperti menggosok mukanya itu kayak mau ngamplas gitu ya. Itu juga akan merusak jaringan kulitnya teman-teman, menimbulkan sel kulit mati juga. Jadi usapkan secara perlahan gitu dipijat gitu ya. Nah, pemakaiannya seperti itu sampai berminyak. Nah, kemudian angkat dengan kapas, kemudian bilas air gitu ya. Nah, apa sih kelebihannya dari deep cleansernya Atomy ini? Yaitu yang pertama, dia mengandung bahan-bahan alami. Yaitu di sini ada ginseng dan ada ekstrak ginkgo. Nah, ini dampaknya adalah apa? Kalau kita rutin memakai pembersih ini, kulit kusam itu jadi tampak lebih terhidrasi atau lembab dan kencang. Nah, jadi kebayang ya, dengan baru pemakaian deep cleanser aja, efeknya bisa seperti ini. Nah, kemudian ada green tea extract. Nah, green tea extract ini membantu kulit terlihat bersih dan cerah. Kemudian ada ekstrak wortel dan tocopherol asetat. Nah, itu untuk mempertahankan elastisitas atau kekenyalan kulit kita dan menutrisi kulit kita, memancarkan cahaya pada kulitnya teman-teman. Nah, jadi baru dari pemakaian deep cleansernya aja, ini udah berdampak menyehatkan buat kulitnya teman. Selain membersihkan maksimal kotoran, minyak, bekas make up gitu ya di kulitnya teman-teman, gitu ya. Nah, dan apa sih yang dipakai setelah tahapan keduanya? Kita menggunakan yang namanya foam cleanser. Nah, foam cleanser juga sama sebetulnya untuk menghilangkan makeup dan kotoran di wajah. Tapi ini udah base-nya udah bukan minyak ya. Nah, jadi ini teman-teman cukup ambil sebesar biji jagung, terus di tangan dicampurkan dengan air, dibikin sampai jadi busa yang kayak bentuk lotion gitu. Nah, udah gitu teman-teman tinggal aplikasikan ke wajahnya, digosok-gosok halus aja ya, teman-teman sekali lagi nggak perlu keras-keras. Nah, udah gitu enak, tinggal dibilas pakai air, selesai. Ya, proses pencucian muka tahap kedua beres untuk kulit normal ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, apa sih manfaat dari foam cleansernya Atomy ini untuk menghilangkan make up dan kotoran di wajah, membuat kulit terlihat lebih muda dan lebih sehat, kemudian menghilangkan sebum dan kotoran di pori-pori, ya, membantu menjernihkan dan menyegarkan kulit, kemudian juga menghidrasi. Nah, jadi tadi yang saya katakan waktu tadi, kalau teman-teman ingat, bahwa carilah pembersih, jangan sampai setelah pakai pembersih itu, wajahnya teman itu kayak ketarik-tarik, kenceng gitu ya, bahkan ada yang perih gitu ya, ada yang sampai merah. Nah, artinya pembersihnya nggak cocok untuk kondisi kulit teman-teman. Nah, tapi foam cleansernya Atomy ini dilengkapi dengan Pelinus linteus dan Linteus rice extract. Nah, ini untuk mencegah tadi kulit menjadi tegang atau jadi kayak ketarik-tarik gitu. Dan setelah mencuci itu berasa kulitnya tuh enak, lembut gitu ya. Nah, jadi di sini aja tahapan ini aja udah memberikan kulit kalian tuh bisa lebih sehat gitu ya. Dan siap untuk pemakaian skincare selanjutnya. Nah, ini untuk kulit normal ya teman-teman. Nah, kita berbicara untuk kulit normal ada satu pilihan lagi ya. Kadang-kadang untuk yang bermakeup tebal, nah itu tuh kita nggak yakin bersih nggak sih dengan pembersihan kita pakai gitu ya. Nah, untuk lebih meyakinkannya lagi, kita pakai yang namanya Atomy Deep Pure Cleansing Oil. Nah, memang kalau dilihat dari kata-katanya cleansing oil, yang terpikir biasanya adalah, wah ini kalau kulit berminyak mah udah nggak mau, pasti nggak mau gitu ya, karena bakal kebayang nih bakal makin tambah berminyak dengan pakai kayak gini. Nah teman-teman sekarang pahamin ya. Jadi kalau kita bisa mengangkat kotoran sebum minyak yang berlebih tadi, justru memerlukan pembersih yang mengandung yang berbasis minyak. Itu yang bisa mengangkat, melumerkan si bahan-bahan tadi yang ada di kulit kita gitu, termasuk minyak yang berlebih. Dan luar biasanya di Pure Cleansing Oil ini ada kandungan Monascus Fermented Oil 7 Complex. Jadi dia ada jenis 7 minyak-minyakan yang difermentasikan ya. Dan ini tujuannya sebetulnya sama aja sih ya teman-teman, untuk membersihkan makeup yang tebal, membersihkan komedo dan sebum minyak gitu ya. Terus udah gitu dan 7 jenis minyak yang difermentasi ini adalah untuk membantu menyehatkan kulit, bukan cuma hanya membersihkan aja gitu ya. Terus menghasilkan akhir yang segar dan lembab. Kemudian di sini ada aroma moringa yang elegan dan segar. Jadi waktu pakai pencuci-pencucinya Atomy itu ya, kalau teman-teman udah pernah pakai, kerasa ya, dia kayak mengeluarkan bebauan harum gitu, bukan bau ya teman, wangian gitu ya. Itu kalau teman-teman mencium wangian, saya memastikan bahwa produk-produk tersebut adalah dari bahan-bahan yang alami, bukan fragrance seperti banyak di perusahaan lain ditambahkan pewangi. Jadi itu satu nilai yang
waktu kita pakai kita juga merasa rileks. Jadi kayak bisa sebagai aromaterapi gitu ya. Dan ini kalau secara hasil tes dermatologinya, ini tuh hasilnya adalah diketemukan no iritasi. Jadi artinya benar-benar bebas dari iritasi, nggak akan menimbulkan iritasi sama sekali ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, nah ini ada yang disebutnya sebum anti sebum P. Nah, jadi kalau tadi yang masih berpikir saya nggak mau, saya menghindar dari pemakaian ini karena kulit saya udah berminyak, itu salah besar teman-teman. Justru ya tadi yang saya katakan, bukan alih-alih dengan pakai kertas kertas yang ditempelkan untuk sedot minyak itu gitu ya, tapi justru pemakaian dalam hal terutama untuk mencuci muka di awal harus menggunakan produk-produk yang berbasis oil. Nah, tapi memang untuk kulit berjerawat tidak disarankan. Tapi kalau untuk kulit yang berminyak tapi tidak berjerawat, ini sangat membantu banget untuk mengurangi atau menormalkan kadar minyaknya yang ada di kulitnya teman-teman yang berlebihan tadi gitu ya. Dan ini juga membantu, nah ini buat teman-teman yang ngerasa pori-porinya besar, ini bisa membantu untuk mengecilkan pori-pori juga gitu. Jadi luar biasa banget ya. Nah, kemudian untuk ada sistem apa ini disebutnya polar balance melting system. Jadi ini kalau untuk teman-teman yang bermake up gitu ya, kan ada yang suka make tebal, nah pakai waterproof make up misalnya. Nah, ini ada sistem non polar oil yang membuat lebih memudahkan untuk membersihkan si make up yang berbahan waterproof tadi. Dan ada polar oil itu untuk membersihkan kosmetik seperti kosmetik mata, lip tint, kosmetik-kosmetik berwarna lainnya. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang make up, ini sangat dianjurkan sih untuk pemakaian di pure cleansing oil ini, gitu ya. Nah, kalau untuk sebagai tahapan keduanya apa? Tahapan keduanya teman-teman tadi ya, bisa pakai yang ini. Nah, foam cleanser ini bisa dipakai untuk tahapan kedua sebagai double cleansernya. Kayak, nah, terus kan untuk muka yang aman buat seluruh keluarga pakai, Atomy juga mengeluarkan jenis produk, satu paket jenis produk yaitu seri mild. Ini ada mild cleansing water, 84% bahan alami dan dia teruji oleh ahli dermatologi cocok untuk seluruh keluarga ya. Dan di sini isinya juga ada 7 formula herbal alami yang membuat kulit kulit tuh bersih dan lebih segar. Fungsinya sama aja dan dia juga sebetulnya bisa juga untuk mengangkat sisa-sisa mengangkat make up yang kita pakai seharian ya gitu ya, untuk mengangkat sabun minyak juga gitu ya. Nah, cuma memang ini bentuknya cair, ini lebih ringan, namanya juga mild gitu. Jadi tetap lebih efektif pakai yang oil based. Tapi ini buat anak-anak itu juga udah bisa pakai gitu ya. Untuk yang kulitnya sensitif kan nggak bisa kalau digosok-gosok kayak tadi kan dipijit-pijit walaupun halus itu akan bisa menimbulkan ketidaknyamanan buat kulit sensitif atau kulit jerawat. Nah, jadi bisa menggunakan mild cleansing water ini gitu ya sebagai tahapan pertamanya gitu. Dan enaknya kalau buat yang buru-buru itu nggak perlu dibilas dengan air ya. Dan dia juga teman-teman bisa rasakan begitu selesai proses pembersihan itu kulit tuh terasa lembab banget gitu. Nah, yang tadi ya ini bisa menghilangkan make up yang berat dan kotoran. Nah, dan dia mengandung bahan alami dari tumbuhan yang bisa melembabkan dan melembutkan kulit. Jadi seri mild ini juga kandungannya juga dari herbal alami segar ya. Jadi Atomi semua pakai herbal alami segar untuk setiap produk perawatan kulitnya. Nah, di sini ada chamomile. Nah, bunga chamomile ini kalau teman-teman lihat EcoCert certified. Artinya dia secara sertifikatnya itu bersertifikat organik yang dari Prancis. Jadi bukan cuma sekedar dari herbal, tapi dia juga organik. Nah, kita tahu ya, semua yang bahan makan dan sebagainya yang organik itu akan jauh lebih menyehat. Pastinya itu yang dibutuhkan tubuh kita ya. Berarti tidak ada bahan-bahan kayak pestisida dan sebagainya di situ. Kemudian di sini ada ekstrak fermentasi beras, kemudian ada air teh hijau di mana itu tinggi antioksidan dan vitamin C untuk menenangkan dan menyegarkan kulit juga. Kemudian di sini ada ekstrak kalamansi yaitu kaya dalam vitamin C untuk mengurangi menurunkan kulit yang kekeringan pada kulit gitu ya, mencerahkan dan untuk meningkatkan ya mencerahkan warna kulit kita. Nah, jadi dari pemakaian pembersihnya aja udah segini banyak manfaat yang kita bisa dapatkan ya. Oh ya, dan bentuknya tadi ini air, nanti tinggal pakai kapas ya. Kemudian setelah itu dioles perlahan. Makanya cocok banget untuk yang tadi saya bilang kulit berjerawat atau kulit sensitif ya. Nah, kemudian
Apa sih tahapan keduanya? Tahapan keduanya adalah matte bubble cleanser. Nah, ini begitu bentuknya langsung bentuknya sediaan busa gitu ya. Jadi ini begitu dipencet itu langsung keluarnya udah bentuk bubble gitu, busa gitu ya, yang teman-teman bisa langsung manfaatkan. Dan ini sekali lagi bisa untuk juga seluruh anggota keluarganya gitu ya. Nah, kemudian bahan pembersihnya ini ramah di kulit ya, dan ini menghindarkan kulit dari kulit kering. Nah, jadi ini juga sama pembersih yang kalau teman-teman pakai nggak akan bikin kulitnya kering ya, karena tadi ingat kalau kulit kering akan menimbulkan sel kulit mati yang banyak dan kerusakan pada kulit kita juga gitu ya. Nah, ini kalau ada beberapa ekstrak tanaman yang nanti teman-teman juga bisa baca ya, nanti di channel Atomi teman-teman bisa dapatkan sih apa yang saya bahas hari ini ya tentang produk-produk atau produk-produk skincare-nya. Nah, di sini ada produknya organik ya, bersertifikat EcoCert, dan ini tujuannya untuk menenangkan kulit gitu. Kemudian terbuat dari bahan pembersih alami yang berasal dari tumbuhan yang ringan di kulit. Nah, ini sama untuk menyeimbangkan kandungan minyak, itu sama ya. Sebetulnya kurang lebih eh, cuma yang membedakan adalah peruntukannya gitu ya. Ada yang memang bisa untuk kulit yang normal, ada yang bisa untuk kulit lebih untuk kulit yang sensitif atau kulit anak-anak atau kulit sekeluarga lah ya. Nah, kemudian bubble cleansernya itu terbuat juga dari bahan organik. Nah, teman-teman kita boleh coba lihat gitu ya, apa yang kita pakai hari ini di rumah kita sebagai pembersih muka buat seluruh keluarga kita, apakah bahan-bahannya alami? Apakah bahan-bahannya ini sampai bersertifikat organik sih bahan-bahan alaminya gitu ya? Dan apakah memastikan bahwa dia memang apa produk yang benar-benar lembut, yang memang untuk pemakaian jangka panjang justru membuat kulit kita lebih sehat dan lembab, bukannya kering ya. Nah, satu lagi ini untuk produk dari seri Dermasika ini gel cleanser. Bentuknya gel. Nah, gel ringan itu kemudian nanti digosok gitu ya, campur pakai air, itu juga akan menjadi busa, tapi busanya lembut. Dan ini diperuntukkan benar-benar untuk kulit yang sensitif ya. Nah, jadi kulit sensitif bisa pakai yang tadi, seri yang mild tadi, atau dikombinasi dengan seri yang memang khusus kulit sensitif, yaitu seri Derma Real Chica. Ya kenapa? Kalau di sini kelebihannya seri Derma Real Chica ini dia mengandung Centella asiatica. Nah, itu memang tumbuhan yang memang diperuntukkan untuk menenangkan kulit-kulit yang sensitif gitu ya. Nah, kemudian pembersih wajahnya juga dengan kandungan asam yang ringan. Nah, itu yang membedakan kulit wajah dan kulit badan ya, membutuhkan pH yang keasamannya itu lebih rendah gitu. Sehingga menjaga kadar minyak itu nggak jadi berkurang, akhirnya membuat kelembapan kulit kita juga jadi menurun, jadi kering gitu ya. Nah, kalau dan bahkan nih sampai diuji iritasi mata. Jadi artinya kalau kita pakai di sekitar mata kita itu tidak membuat iritasi pada kulit kita. Dan di sini udah bersertifikat hipoalergenik, artinya tidak menimbulkan alergi, aman untuk suku keluarganya juga, dan sudah melewati dermates dari Jerman juga. Dan ini green formula, artinya semua kandungannya adalah kandungan-kandungan dari bahan-bahan alami. Nah, kemudian kita berbicara lagi, ini cukup banyak ya teman-teman. Memang sebetulnya kalau dibahas bisa bakal panjang banget, tapi saya coba bahas persingkat aja. Di sini untuk kulit jerawat, dia juga ada pembersihnya khusus gitu ya. Jadi makanya kalau kita lihat, dan di sini tuh sebenarnya ada kandungan-kandungan yang memang diperuntukkan untuk kulit-kulit yang berjerawat gitu ya. Nah, di sini kalau saya lihat, bentar ya teman. Nah, di sini foam cleanser ini ada kandungan asam silisilat. Nah, ini memang diperuntukkan maksimal banget untuk bisa membersihkan kulit itu, termasuk sel kulit matinya tuh sampai ke pori-pori bagian dalam. Karena orang berjerawat itu biasanya kulitnya kan cenderung punya sabun minyak yang aktif gitu ya, yang dihasilkan oleh kelenjar kulitnya gitu. Nah, tadi kita juga sudah paham bahwa kulit berminyak yang terlalu berlebihan akan membuat sel kulit mati itu akan terjebak di pori-pori kulitnya. Jadi akhirnya bisa membuat si kulit itu ketumpuk sama sel kulit mati, dan sel kulit mati itu akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan peradangan. Nah, peradangan itu akhirnya menimbulkanlah jerawat gitu ya. Itu ceritanya kenapa orang berjerawat itu istilahnya harus menggunakan foam cleanser yang khusus, karena ya mereka lebih ekstrak ya, lebih ekstra apa-apanya gitu ya, kulitnya lebih berminyak gitu ya. Tapi disertai juga dengan memang ada untuk perawatan jerawat itu kan udah terjadi iritasi, udah infeksi. Nah, ini dengan memakai foam cleanser dari Atomy seri khusus acne ini sangat membantu untuk
meredakan masalah jerawat ya, termasuk untuk membersihkan sel kulit mati sebetulnya. Dan secara bahannya juga teman-teman lihat ini bahannya paten dan sekali lagi bahannya herbal ya teman-teman gitu. Jadi apa yang dia pakai udah berpaten, terus ini tujuannya mencegah penyebaran jerawat, mengurangi iritasi, infeksi, kemudian digunakan sebagai pengganti air murni untuk menenangkan dan melembabkan kulit. Nah, kandungannya di situ ada semua gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir nih pembersihnya ya. Di sini ada Atomy Home. Nah, buat bapak-bapak, tapi di sini sebenarnya mungkin lebih ditujukan, bukan mungkin ya, lebih ditujukan sebetulnya untuk anak-anak kita yang mulai menginjak remaja gitu ya, ABG, yang mungkin sedikit dewasa lah ya gitu. Dan tidak terlalu banyak masalah kulitnya. Nah, bisa menggunakan yang simpel. Ya mungkin tidak perlu double cleanser, cukup satu ini aja ya. Kenapa? Karena di dalamnya kok teman-teman lihat di sini ada kandungan mild scrub untuk perawatan pori. Jadi dia memang ada untuk perawatan mengangkat sel kulit mati. Ya, ini ada perawatan eksfoliasi sebum, debu, halus dan kotoran. Kemudian busa pembersihnya lembut dan sangat kenyal. Kemudian bahan turunan surfaktan alami, lembab dan lembut, mengandung ekstrak beras, mengandung healing kompleks. Nah, kalau teman-teman lihat di sini juga lagi-lagi di dalamnya ada kandungan herbal yang ada di dalam kandungan Atomy Home, seri Home ini ya. Seri Home itu artinya seri buat para pria gitu ya. Nah, di sini ada kandungan-kandungan untuk healing kompleks, ada ekstrak beras, ada minyak biji jojoba untuk kulit itu tetap lembab, tapi bisa mengontrol sebum di mana tadi dikatakan bahwa pria itu punya kecenderungan menghasilkan kelenjar minyak, menghasilkan sebum minyak yang jauh lebih banyak daripada para wanita ya. Nah, makanya dibutuhkan produk yang spesial untuk para pria tentunya gitu ya. Dan kemudian di sini ada ekstrak daun monanda. Ini membersihkan minyak, sebum dan kotoran di dalam pori-pori. Nah, jadi kesemuanya kalau diperhatikan berkaitan dengan minyak gitu ya. Minyak yang berlebih itu gimana caranya dinetralkan ya. Tapi tidak membuat kulit kering sehingga akhirnya nanti jadi masalah lagi gitu ya. Nah, jadi buat teman pria atau misalnya buat sini yang punya keluarganya gitu ya, boleh mencoba produk Atomy Home Multi Action ini. Nah, sekarang saya akan masuk ke kedua sesuai janji saya seperti di awal, saya akan menjelaskan tentang eksfoliasi. Ya, teman-teman di sini mungkin sering dengan pernyataan eksfoliasi dan eksfoliasi ini tujuannya adalah perawatan untuk menghilangkan sel kulit mati dan debu kotoran di permukaan kulit. Jadi basicnya tadi pembersihan itu tetap harus dilakukan karena setiap hari kita keluar rumah, mungkin setiap hari kita juga pakai sunscreen gitu ya. Nah, setiap kali kita beraktivitas, jadi pastinya itu harus dibersihkan. Seperti layaknya kita mandi setiap hari. Benar ya teman-teman? Atau ada di sini yang nggak mandi? Saya yakin semuanya pasti mandi itu penting banget gitu ya. Nah, mandi apakah menggunakan air saja? Tidak. Mandi itu menggunakan juga biasanya sabun ya. Nah, sama untuk muka juga perlakuannya. Tadi saya udah jelaskan apa saja yang harus dipakai gitu kan. Terus sesuai dengan peruntukan kulitnya, mungkin teman-teman sudah bisa menentukan buat teman-teman masing, oh yang cocok buat saya berarti saya harus pakai apa ya setiap harinya. Nah, tapi ada satu tambahan perawatan lagi yang nggak kalah pentingnya yaitu eksfoliasi. Nah, eksfoliasi itu ini benar-benar fokusnya adalah mengangkat sel kulit mati ya. Nah, tahapan untuk melakukan metode eksfoliasi ini sendiri ada dua macam, teman-teman. Yang pertama yaitu sistem scrubbing, yang kedua adalah chemical peeling. Nah, kita akan lihat sepintas saja, apa sih scrubbing? Scrubbing itu mungkin teman-teman juga sudah pernah sering melakukannya, yaitu disebutnya teknik eksfoliasi fisik. Nah, teknik eksfoliasi fisik ini bisa untuk wajah, bisa badan yang berlapis lebih tebal. Maksudnya si tekstur kulitnya sel kulitnya lebih tebal gitu ya. Nah, kemudian bisa menggunakan, contoh nggak tahu ada yang pernah nggak menggunakan sikat tubuh gitu ya, atau ada yang kayak sikatnya itu kayak ada gerinjil-gerinjil gitu digosokin gitu ke badan gitu ya untuk menghilangkan sel kulit mati, atau menggunakan batu apung. Nah, batu apung kayaknya nggak mungkin ya digunakan di muka, kebayangnya muka kita pakai batu apung gitu ya. Nah, atau ada yang menggunakan juga campuran bahan alami, madu, oat, kopi, gula pasir, garam ya. Dan di kita juga ada produk scrub yang berbahan gula dan berbahan garam ya. Nah, itu biasanya lebih untuk ke tubuh gitu ya. Tapi kalau madu, oat itu bisa untuk ke muka. Nah, ini bisa dilakukan di rumah tanpa pengawasan dokter. Nah, manfaatnya apa sih dengan melakukan scrubbing? Membuat kulit cerah dan sejauh ini ya untuk mengangkat sel kulit mati aja. Udah, sampai di situ aja gitu ya. Nah, kemudian yang keenam, cocok untuk yang punya kulit kusam, tapi kalau untuk kulit jerawat
sekali lagi ini kurang efektif kalau untuk pemakaian scrubbing ini ya. Karena kalau kulit jerawat itu kan cenderung kulitnya itu lagi pada apa? Pada iritasi, meradang gitu ya. Kalau kita makin gosok, kan kalau scrub fisik itu yang teman-teman kalau kebayang ini harus di apa? Agak digosok gitu. Jadi digosok belahan gitu ya, kayak nanti ada butiran-butirannya kayak gitu kan. Nah, itu nggak cocok untuk kulit berjerawat karena akan bikin merangsang lagi jerawat yang lain dan bahkan mungkin menimbulkan reaksi peradangan yang lebih lagi gitu ya. Nah, sedangkan chemical peeling ini merupakan eksfoliasi kimia. Ya, namanya saja udah kimia. Jadi dia pakai bahan-bahan kimia. Dan dia hanya diaplikasikan pada area kulit tertentu, misalnya pada wajah, leher, tangan gitu ya. Nah, apa yang digunakan yaitu zat kimia aktif seperti AHA dan BHA. AHA itu alfa hidroksi asid, BH itu beta hidroksi asid. Nah, saya jelaskan sepintas aja ya. AHA itu ada terdapat di biasa produk-produk anti-aging. Jadi dengan pemanfaatan ini tuh bisa memaksimalkan kulit itu bisa lebih nggak cepat menua gitu, bisa lebih awet muda dengan rutin melakukan chemical peeling ini. Dan BH itu biasanya itu untuk kulit-kulit yang memang tadi sebum minyaknya berlebih. Orang-orang yang kulitnya berjerawat ini bisa menggunakan BH untuk melakukan eh, apa eksfoliasi tadi. Jadi bukan berarti orang berkulit jerawat itu sama sekali tidak boleh dipiling ya teman-teman, tapi ada caranya ya. Ada dengan menggunakan zat kimia ini lebih memungkinkan gitu ya. Nah, sebetulnya sih perlu pengawasan dokter. Malah kalau saya baca itu ada yang sampai perlu anestesi. Artinya kebayang ya waktu proses diaplikasikan itu memang bisa menimbulkan iritasi gitu ya dalam persentase-persentase yang mungkin dokter juga punya hitungan, tapi itu cepet banget gitu ya hasilnya gitu ya. Tapi ya sampai harus anestesi lumayan ya teman-teman ya. Nah, tapi boleh juga dilakukan di rumah dengan memperhatikan konsentrasi bahan aktifnya ya. Nah, manfaatnya sendiri apa sih? Untuk mencerahkan kulit, meningkatkan efektivitas produk skincare untuk biar terserap lebih baik. Nah, tadi seperti di awal saya bilang juga, kalau mungkin teman-teman hari ini saya udah pakai produk skincare ini udah yang bagus banget loh. Ini bukan yang murahan, yang bahannya tuh bagus banget gitu. Tapi ternyata kok tidak sesuai harapannya hasilnya seperti pada kulit wajah saya. Nah, jangan-jangan gitu ya, Anda tidak melakukan proses eksfoliasi ini secara rutin gitu ya sehingga kebermanfaatan produknya itu jadi nggak maksimal gitu. Nah, kemudian mencegah pori-pori untuk tersumbat, jadi mampu meringankan kulit berjerawat. Ya, kulit berjerawat, ingat karena sel kulit matinya tersangkut atau terjebak di pori-pori karena saking kelebihan kadar minyaknya gitu ya. Nah, makanya ini sangat baik banget untuk mereka melakukan chemical peeling ini. Nah, jadi siapa aja sih yang direkomendasikan untuk melakukan chemical peeling ini? Untuk kulit dengan jerawat yang ringan, ya jadi memang kulit jerawatnya juga bukan yang parah banget semuka yang rusak banget, itu juga tidak disarankan gitu ya. Tapi kalau misalnya kulit-kulit jerawat-jerawat yang masih, misalnya ada peradangan cuma nggak banyak, itu masih boleh gitu ya. Terus kulit kusam, bintik-bintik penuaan, melasma, kemudian kerutan di bawah mata atau pipi. Nah, itu recommended banget untuk rutin melakukan chemical peeling ini, ya. Nah, kemudian membuat kulit tampak awet muda dengan meningkatkan produksi kolagen. Nah, jadi udah dapat banget ya dengan chemical peeling ini, kulitnya istilahnya basic banget untuk bisa mendapatkan kulit yang sehat, yang bahkan glowing juga, ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke produknya. Tentunya teman-teman bertanya, wah ada nggak ya produk yang tadi kan harus pakai pengawasan dokter. Ada kan di produk yang istilahnya kita bisa lakukan di rumah, tapi efektif itu hasilnya gitu ya. Nah teman-teman jangan khawatir, tidak salah teman-teman hadir di Zoom malam ini, karena ini akan berkaitan dengan produk-produk rekomendasi dari Atomi. Kita punya dua produk untuk mensupport teman-teman bisa melakukan peeling di rumah. Yang pertama adalah Atomy Evening Care Peeling Gel, yang kedua adalah peeling pad. Oke, saya jelaskan lagi sepintas saja. Peeling gel ini menghilangkan sel-sel kulit mati dengan mudah tanpa iritasi kulit. Jadi, peeling gel ini bentuknya gel ringan gitu ya. Kalau ini, nah ini kayak gini ya, segede gini, dan dipakainya juga nggak banyak. Nah, ini bentuknya gel bening. Gel bening ini teman-teman tinggal oles tipis aja, biarkan 2-3 menit. Udah gitu, setengah kering, teman-teman tinggal gosok-gosok gitu ya. Nah, sampai kayak ada daki gitu, udah gitu dibilas air. Ya, nah manfaatnya apa sih? Manfaatnya adalah menghilangkan sel kulit mati tanpa menimbulkan iritasi. Karena dia scrubnya ini itu termasuk bagian scrubbing ya teman-teman, termasuk
yang fisik gitu ya, eksfoliasi fisik kalau saya bilang ini gitu ya, karena memang prosesnya harus digosok-gosok, proses digosok kayak gitu. Tapi bedanya dia lebih ringan, tidak meditasi. Kenapa? Karena tidak ada butiran-butiran kasar di dalamnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada ekstrak akar pohon elm dan pelembab yang larut dalam air. Jadi menghilangkan sel kulit mati dengan lembut dan membuat kulit itu bercahaya. Jadi prosesnya itu smooth banget gitu ya, halus banget gitu ya. Nah, kemudian ada ekstrak kulit jeruk grandis itu membantu menghilangkan minyak berlebih ya. Jadi sebum minyaknya berlebih, nggak usah khawatir dengan cara eksfoliasi dengan peeling gelnya atau mini itu membantu menetralkan minyaknya dan melembutkan kulit yang sensitif. Nah, biasa proses eksfoliasi itu udahnya bikin kulit kering. Nah, tapi dengan penggunaan produk ini, setelah teman-teman bilas dengan air gitu ya, harus dibilas dengan air, sesudahnya tuh kulit tuh enak banget gitu, jadi lembut gitu. Dan kulit tuh nggak kering sama sekali ya. Dan kalau di sini dilihat lagi-lagi memang produknya ada kandungan yang ditonjolkan adalah kandungan-kandungan herbal alaminya ya teman-teman gitu ya. Nah, eh, oke nanti ini kalau kandungannya teman-teman bisa lihat di websitenya Atomi itu bisa jelas apa aja kandungannya gitu ya. Nah, satu lagi yang mungkin di sini nggak terlalu belum terlalu kita banyak bahas ya. Mungkin kalau peeling gel banyak yang sudah pakai. Nah, ini ada satu lagi peeling pad. Nah, sebetulnya peeling pad ini apa kelebihannya? Ya, kan tadi dikatakan bahwa lebih efektif itu kalau mau hasilnya lebih maksimal pakai yang chemical peeling. Ya, tapi apakah ada cara yang istilahnya sederhana yang kita bisa lakukan di rumah? Nah, ternyata setelah saya pelajari, peeling pad ini sangat memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan hasil seperti chemical peeling tadi gitu ya. Karena terlihat dari kandungan-kandungannya. Ya, bahkan kandungannya bukan AHA dan BHA aja. Tadi kalau teman-teman lihat, apa sih kandungan dari chemical peeling? Yang utamanya adalah AHA dan BHA. Tapi dia ada tambahan lain yaitu PHA dan LHA ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini tujuannya sama, efektif merawat sel kulit mati. Nah, cuma sel kulit mati itu ya kadang-kadang kalau udah numpuk terlalu lama itu kan susah lepas dari si kulitnya, keras, mengeras istilahnya gitu ya. Nah, AHA itu atau asam glikolat itu membantu untuk memisahkan sel kulit mati dengan menghilangkan sambungan antar sel. Jadi si sel kulit matinya tuh dipecah-pecah dulu lah gitu ya. Nah, di sini kemudian BHA-nya adalah asam salisilat. Nah, asam salisilat ini terdapat di produk yang tadi, yang foam cleanser-nya Atomic untuk foam cleanser. Foam cleanser seri Acne-nya Atomic itu ada kandungan asam salisilat ini. Nah, asam salisilat ini memang diperuntukkan untuk bagaimana sel kulit mati yang terjebak di pori-pori itu bisa terangkat secara maksimal gitu ya. Nah, ini membantu melarutkan sel kulit mati gitu kan. Jadi setelah dipisahkan ya si apa tumpukan-tumpukan sel kulit mati tadi kita di awal kalau Bapak Ibu perhatikan itu ada tumpukan sel kulit mati 18 sampai 23 lapisan gitu ya. Kalau udah makin lama makin numpuk itu kebayang gitu ya. Itu lebih erat lagi mungkin tempelan satu sama lainnya dan lebih banyak. Nah, AHA ini untuk melepaskan satu-satu, kemudian BH-nya ini adalah untuk melarutkan, membantu melarutkan sisa sel kulit mati tadi gitu ya, sehingga akhirnya ya bisa lepas dari kulitnya kita gitu ya. Nah, ini membantu untuk sisa produk, terus komedo hitam gitu ya. Komedo hitam itu kita tahu paling sulit untuk mengeluarkannya. Bahkan kalau di facial itu harus di apa kayak pakai jarum itu dikeluarin satu-satu gitu lebih sakit lagi ya. Dan untuk komedo putih juga dengan bahan yang larut dalam lemak ya. Nah, dilengkapi dengan PHA. PHA itu gluconolacton. Itu membantu melembutkan sisa sel kulit mati karena menyerap secara perlahan. Nah, jadi ini jadi dia komplit banget ya. Jadi untuk melembutkannya pakai PHA juga gitu ya. Nah, dan ini tuh efektif untuk perawatan sel kulit mati pada kulit sensitif. Jadi, kalau tadi kulit sensitif, sebetulnya kalau dengan cara perawatan yang dengan dosis yang tinggi itu tidak bisa dilakukan untuk di klinik gitu ya, karena kan terlalu tinggi dosisnya. Tapi dengan produk peeling jet dari Atomi ini, untuk kulit sensitif pun itu masih bisa dipakai gitu ya. Dan ini tujuannya bertindak sebagai pelindung kulit dengan meningkatkan reternal kelembaban. Jadi kelembabannya ditingkatkan. Nah, ada satu lagi kandungannya yaitu LHA.
LH itu adalah partikel besar dengan lembut yang bekerja pada lapisan atas sel kulit mati. Jadi komplit banget untuk dari mulai pelepasan si sel kulit mati itu sampai melembutkan sampai akhirnya benar-benar terlepas, mengelupas dari kulitnya kita gitu ya. Dan ini juga tidak menimbulkan iritasi. Karena lemahnya keasaman kulit pH 5,5 itu bisa akan berpengaruh iritasi. Nah, ini tidak gitu ya dengan kandungan LHH ini. Dan kalau saya perhatikan lagi, satu lagi, nah ini ya. Jadi sebelum dikupas nih, kalau teman-teman lihat sel kulit mati itu seperti kayak gini, ya. Nah kemudian dilarutkan, bentuknya udah lebih rege-regenya lebih kecil-kecil gitu ya. Kemudian setelah dilarutkan, terus ini dibagi-bagi, dipecah-pecah tadi gitu. Nah udah kemudian udah dipecah-pecah, kemudian dia bisa terangkat gitu ya. Dan akhirnya sel kulit baru bisa muncul. Nah, eksfoliasi ini, kalau teman-teman tanya, berarti ini termasuk eksfoliasi jenis yang mana sih peeling pad ini? Nah, ternyata ini termasuk perawatan sel kulit mati dengan menggabungkan aksi fisik. Artinya dengan cara scrubbing tadi ada gitu, tapi halus banget. Dan aksi kimia dari 4 bahannya, yaitu AHA, BHA, PHA, dan LHA. Ya, dan yang luar biasanya, kalau yang tadi yang melakukan namanya proses pengangkatan sel kulit mati itu biasanya pasti sesudahnya kalau nggak iritasi, lebih iritasi, potensi iritasi kulitnya kering kulitnya gitu ya. Tapi ini sudah dilengkapi dengan bahan-bahan yang bisa membantu melembabkan kulit. Jadi waktu setelah melakukan proses itu ya fine-fine aja kulitnya oke-oke aja gitu ya. Nah jadi luar biasa banget ya. Kita mau dapatkan hasil yang maksimal, penuaan dini bisa dicegah gitu ya, tapi kulit kita sehat bersih. Nah, dengan menggunakan peeling pad-nya Agel ini, peeling pad-nya Atom ini. Nah, kalau pendukung bahannya teman-teman lihat ini ada 4 bahan bunga putih. Ini maklum ya teman-teman, saya langsung pakai Google Translate untuk mentranslatekan si apa si penjelasan-penjelasannya ini gitu ya. Karena memang ini masih tersedianya belum ada di web Indonesia tapi sudah ada di ETG Mall ya. Nah, 4 bahan bunganya ini melembabkan dan memperbaiki ini yang bikin lembabnya ditambah tekstur ditambah kandungan beberapa bunga gitu ya. Setelah tekstur kulit dikupas. Nah, jadi saya lihat gitu ya luar biasa banget produk Atomy ini peeling pad-nya itu karena kenapa dipikirkan bagaimana eh, secara keilmuannya gitu ya harus scrub, bisa pilihannya scrub, bisa pilihannya chemical peeling, tapi keduanya dapat dan bukan cuma itu komplit sampai perawatan untuk kulit kita tidak teriritasi gara-gara melakukan namanya eksfoliasi gitu ya. Nah, ini bunganya kok teman-teman ada bunga kamelia putih, bunga melati murni, terus kemudian ini ada teratai dan ini ada apa ini ya bunga hidrangnya, nggak tahu ya jenis bunga apa. Pokoknya semuanya berunsur putih gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini saya lagi pegang Philippets segede kayak gini ya. Ini isinya di dalamnya ada sebanyak 40 lembar gitu ya, bisa dipakai sebulan setengah. Dan ini pemakaiannya sebetulnya karena ringan, bisa dipakai ya seminggu sekali atau kalau misalnya kok kayak kemarin contoh anak saya berjerawat selain pakai tadi produk yang Acne tadi untuk foam pembersihnya, tapi dia lakukan juga dengan angka sel kulit mati. Kenapa untuk orang jerawat penting? Karena tadi ya sebum minyaknya itu kan aktif banget gitu ya. Kalau sebum minyaknya itu tidak terkendali gitu kan, penumpukan sel kulit matinya banyak, itu kan ujung-ujungnya akhirnya iritasi lagi, ya kan belum terkena kotoran dan sebagainya gitu ya. Nah ini simpel banget. Ini kok teman-teman lihat tinggal kayak gini. Ini ada untuk nah ini ya, ada untuk pencapitnya. Ini tinggal bentuknya lembaran seperti kayak gini. Sebentar ya. Nah, bentuknya lembaran seperti kayak gini ya. Kelihatan ya. Yang seperti di gambar itu. Dan hmm, wanginya benar-benar luar biasa, enak banget. Benar-benar bisa menenangkan gitu ya. Wanginya tuh benar-benar bisa jadi aromaterapi banget gitu ya. Karena tadi kan ada 4 bunga tadi ya. Dan bantalan permukaannya halus. Jadi kalau buat orang yang kulitnya sensitif gitu ya. Atau untuk orang yang kulitnya berjerawat tadi gitu ya. Tapi jerawatnya jangan sampai semuka yang infeksi radang parah banget ya. Itu penanganannya beda lagi. Tapi jerawat-jerawat yang ya pada bertebaran di mana-mana gitu ya, tapi nggak sampai muka gitu. Nah itu boleh teman-teman tinggal dioles saja, ditep gitu aja, dilap gitu aja. Karena memang kalau pemakaian chemical itu bukan dengan cara di itu, tapi dioles. Si kremnya itu dioles sebetulnya kalau di dokter gitu ya. Nah ini juga cukup ditep gitu, kan kandungan BH-nya udah bisa nempel. Nah itu nanti yang bekerja untuk melepaskan si
sel kulit matinya gitu ya. Nah, jadi kita bisa pakai pertama dulu permukaan. Kalau di sini teman-teman lihat ada permukaan yang kasar, ini ya permukaan yang apa berkotak-kotak ini. Nanti sesudahnya pakai yang di belakangnya gitu ya untuk memaksimalkan pembersihannya tadi begitu ya. Nah, jadi teman-teman kita sekarang udah jelas ya. Artinya tadi ada hal-hal yang kenapa terjadi di kulit kita kok nggak beres gitu ya dengan kita udah coba produk-produk yang katakanlah skincare yang dari pelembabnya, dari esensnya, ampulnya, tonernya dan semuanya udah bagus. Kenapa ya? Hasilnya kok masih belum maksimal? Jangan-jangan karena kita tidak melakukan proses pembersihan yang benar dan kedua kita tidak juga menambah perawatannya dengan menggunakan eksfoliasi, melakukan eksfoliasi secara rutin ya. Jadi kalau ditanya untuk berapa lama sih pemakaiannya untuk sel kulit mati ini? Ya kalau istilahnya kulit kita baik-baik saja tidak ada masalah, ya mungkin seminggu sekali udah cukup gitu ya. Tapi kalau untuk kulit yang berminyak biasanya itu butuh lebih. Ya kenapa? Untuk mencegah penumpukan sel kulit mati yang kebanyakan gitu ya, karena kulitnya terlalu berminyak tadi gitu. Nah terus kalau untuk kulit yang jerawat, kalau jerawatnya yang nggak parah banget gitu, itu juga bisa lakukan sampai 3 kali juga boleh gitu ya gitu. Nah terus untuk kulit-kulit yang mengalami penuaan yang sudah apa banyak flek gitu ya, terus kulitnya juga udah kerat-kerut di mana-mana gitu ya, itu juga bisa memakai ini bisa 2 sampai 3 kali seminggu ya. Nanti bisa dikonsultasikan dengan para penggunanya. Nah kalau teman-teman tanya hari ini dapat dari mana ya? Saya bisa membeli di mana produk-produk ini? Nah, luar biasa produk ini bisa didapatkan di website Atomi Mobile Indonesia ya, teman-teman gitu kan. Kenapa harus di sana? Karena di sana teman-teman akan mendapatkan pasti produknya asli. Terus kedua, teman-teman juga mendapatkan garansi 30 hari uang kembali ya. Jadi kalau ternyata nih waktu pakai ternyata saya nggak cocok pakai yang ini gitu ya. Nah, itu bisa kita istilahnya bisa balikan dan kita bisa beli lagi produk yang memang harusnya lebih sesuai untuk kulit kita ya. Jadi saya mau tekankan walaupun bahannya alami, tapi kan peruntukannya beda-beda. Bisa aja diagnosa di awalnya kayaknya kulitnya misalnya nggak sensitif nih gitu ya, yakin pede kulitnya tuh kulit badak gitu ya. Soalnya saya pernah ngalamin dengan konsumen saya kayak gitu. Ya udah saya bilang sok pakai produk yang pencuci muka yang buat kulit normal. Ternyata bener setelah dia pakai nggak cocok gitu ya. Dia ngalamin bisa aja menimbulkan ketidaknyamanan waktu dia menggunakan. Nah, tapi karena Atomi menggaransi 30 hari uang kembali, akhirnya dia balikan si barang itu gitu ya. Dan kemudian dia membeli sesuai dengan yang saya anjurkan, memang untuk kulit sensitif gitu ya dan aman-aman aja. Jadi sampai hari ini dia pakai dan kulitnya udah enak lagi. Nah, itulah kelebihannya kalau berbelanja di website resminya Atomi gitu ya. Dan yang pasti produk-produk yang teman-teman dapatkan di sini adalah produk-produk yang kualitasnya tuh absolut. Artinya apa? Produk yang kualitasnya premium. Ya teman-teman bayangkan ya. Ini bahan-bahannya kalau dilihat dari tadi yang dijelaskan semua bahan-bahan herbal alami dan cukup banyak juga yang bersertifikat organik gitu ya. Dan ada paten-patennya juga dan sudah ada uji klinisnya juga. Nah, teman-teman bayangkan berapa nilai yang harus teman-teman keluarkan untuk mendapatkan produk-produk untuk basic pembersihan mukanya aja gitu ya. Tapi di Atomi teman-teman bisa dapetin dengan kualitasnya udah bagus banget, nggak usah diraguin gitu ya. Tapi harganya sangat-sangat terjangkau. Nah, secara masalah harga, silakan teman-teman tanya kepada para penggunanya ya kalau untuk menggunakan, atau silakan cek di websitenya Atomi tadi. Gitu ya. Jadi sekali lagi sekian materi dari saya. Tapi sebelumnya, nah saya hanya sebagai penutup kesimpulan. Mungkin tadi teman bingung AHA, DH, AHA, BHA itu aja saya kebalik-balik gitu ya. Itu mungkin sesuatu yang baru buat teman-teman gitu ya. Tapi satu hal yang perlu diingat setelah selesai Zoom ini, ingatlah bahwa kesan pertama waktu bertemu setiap orang, ya Allah teman-teman bertemu orang, pertama yang dilihat apa? Nggak mungkin dilihat nih kaki atau tangan ya. Tapi yang pasti yang dilihat adalah wajahnya teman-teman atau wajahnya kita gitu ya. Nah, apa kesan pertama orang itu waktu ketemu dengan kita gitu ya. Karena biar gimana itu akan membuat banyak hal yang lebih baik dengan kualitas muka kita yang lebih sehat ya. Nah, so maksimalkan upaya wajah sehat itu dengan memperhatikan hal mendasar yaitu dimulai dari pembersihan wajah yang tepat dan pastinya dengan pola hidup sehat dan penggunaan produk pembersihan yang alami. Dan saya recommended banget bahwa produk Atomi ada satu produk yang benar-benar recommended banget saya sekeluarga udah pakai itu. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Semoga bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman semuanya.